Halo teman-teman, selamat datang kembali di Canda Irfan. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Teman-teman, ada satu hal yang sangat menarik dari Piala Dunia 2026 yang mungkin belum banyak dibahas oleh pencinta sepak bola Indonesia. Bukan soal Brazil, bukan soal Argentina, bukan soal Prancis, tapi tentang seorang pemain muda yang beberapa bulan lalu mungkin tidak terlalu dikenal banyak orang. Namun sekarang menjadi salah satu sorotan terbesar di panggung sepak bola dunia. Namanya adalah Ayub Buadi. Dan yang membuat cerita ini semakin menarik, perjalanan Ayub Buadi ternyata memiliki kemiripan dengan beberapa pemain keturunan yang saat ini sedang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Lalu muncul pertanyaan besar, kenapa Ayub Buadi bisa mengambil keputusan besar dalam karir internasionalnya? Apakah Lauren Uhri dan Julian Urip juga bisa mengikuti jejak yang sama? Apakah Indonesia benar-benar memiliki peluang mendapatkan dua talenta muda yang saat ini masih berada dalam sistem sepak bola Jerman dan Belanda? Dan seberapa kuat sebenarnya timnas Indonesia jika dua nama tersebut benar-benar bergabung? Nah, itu yang akan kita bahas secara lengkap pada video kali ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia, pemain keturunan, dan kabar sepak bola dunia lainnya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Piala Dunia 2026 baru saja berjalan, dan seperti biasa selalu ada pemain-pemain yang mencuri perhatian dunia. Salah satu nama yang kini menjadi pembicaraan adalah Ayub Buadi. Usianya baru 18 tahun, masih sangat muda, namun keberaniannya bermain melawan Brazil membuat banyak orang terkejut. Ketika Maroko menghadapi Brazil di laga pertama grup C, banyak yang memprediksi Brazil akan menguasai lini tengah dengan mudah. Bagaimanapun juga mereka memiliki pemain berpengalaman seperti Casemiro dan Bruno Guimaraes, dua gelandang yang sudah bertahun-tahun bermain di level tertinggi sepak bola dunia. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ayub Buadi tampil sangat luar biasa. Ia bermain dengan tenang, percaya diri, tidak terlihat gugup sedikit pun meskipun menghadapi salah satu tim terbesar di dunia. Bahkan banyak pengamat yang menilai Buadi menjadi salah satu alasan mengapa Brazil kesulitan mengontrol pertandingan. Bayangkan saja, seorang pemain berusia 18 tahun bermain di Piala Dunia menghadapi Brazil dan mampu membuat lini tengah lawan kehilangan pengaruh. Ini bukan sesuatu yang biasa. Inilah yang membuat namanya langsung melezit. Namun yang lebih menarik lagi adalah latar belakangnya. Ayub Buadi sebenarnya merupakan produk sepak bola Prancis. Sejak kecil ia tumbuh dalam sistem pembinaan sepak bola Prancis. Ia pernah memperkuat timnas Prancis U16, lalu U17, U18, U19, U20 sampai U21. Bahkan mungkin bukan sekedar pemain biasa. Ia pernah dipercaya menjadi kapten timnas Prancis U21. Sebuah jabatan yang tentu tidak diberikan sembarangan. Menjadi kapten berarti memiliki kualitas teknis, mentalitas, kepemimpinan, dan kepercayaan dari pelatih. Banyak orang saat itu yakin Buadi suatu hari akan membela timnas Prancis senior, karena semua jalur mengarah ke sana. Namun sepak bola selalu penuh kejutan. Beberapa minggu sebelum Piala Dunia dimulai, Buadi memutuskan menerima panggilan Maroko, keputusan yang mengubah segalanya. Dan sekarang ia menjadi salah satu pemain muda paling menarik di Piala Dunia 2026. Teman-teman, dari sini kita bisa belajar satu hal. Tidak semua pemain yang besar di negara tertentu akan selalu memilih negara tersebut di level senior.
Kadang ada faktor identitas, ada faktor keluarga, ada faktor kesempatan bermain, dan ada juga faktor proyek jangka panjang yang ditawarkan sebuah federasi. Maroko memahami hal itu dengan sangat baik. Mereka membangun hubungan dengan cara para pemain diaspora sejak usia muda. Mereka tidak menunggu sampai pemain menjadi bintang besar. Mereka datang lebih awal. Mereka menjelaskan proyek mereka. Mereka menunjukkan keseriusan mereka. Dan hasilnya sekarang bisa kita lihat sendiri. Maroko menjadi salah satu negara yang paling sukses menarik pemain keturunan untuk membela negaranya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, disinilah pembahasan menjadi lebih menarik lagi. Karena dalam beberapa hari terakhir muncul kabar bahwa setelah proses Luc Fekir dan Michel Becker, PSSI akan kembali melanjutkan program naturalisasinya. Dan kabarnya ada 2 pemain muda dari Jerman dan Belanda yang sedang masuk radar. 2 nama yang paling sering disebut adalah Laurent Uhry dan Julian Urip. Jika benar 2 pemain ini yang dimaksud, maka Indonesia sedang berbicara tentang talenta yang kualitasnya sangat menjanjikan. Mari kita mulai dari Julian Urip, pemain yang saat ini berada dalam sistem AJ Alkmaar, salah satu akademi terbaik di Belanda. AJ Alkmaar dikenal sebagai pabrik pemain muda, banyak pemain hebat lahir dari sana. Dan Julian Urip termasuk salah satu talenta yang mendapatkan perhatian besar. Yang menarik, Julian bukan sekedar pemain biasa. Ia pernah menjadi kapten timnas Belanda di kelompok umur. Ini menunjukkan bahwa kualitasnya memang diakui oleh Federasi Belanda. Sementara itu ada Laurent Uhry, pemain yang berkembang bersama Stuttgart, klub Bundesliga yang terkenal memiliki akademi yang berkualitas. Laurent juga bukan pemain sembarangan. Ia pernah menjadi kapten timnas Jerman U20. Dan itu merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Karena persaingan di Jerman sangat ketat. Untuk menjadi kapten saja tidak mudah. Apalagi menjadi kapten tim nasional kelompok umur. Artinya, ia dianggap sebagai salah satu pemain terbaik generasinya. Sekarang coba perhatikan kesamaannya dengan Ayub Boudi, pernah menjadi kapten timnas Prancis U21. Julian Urip pernah menjadi kapten timnas Belanda kelompok umur. Laurent Uhry pernah menjadi kapten timnas Jerman U20. Mereka semua berasal dari negara sepak bola besar. Mereka semua pernah dipercaya menjadi pemimpin di tim nasional kelompok umur. Dan mereka semua memiliki akar keturunan yang memungkinkan mereka membela negara lain. Pertanyaannya sekarang adalah apakah sejarah bisa terulang? Apakah Indonesia bisa mendapatkan pemain dengan profil seperti itu? Tentu jawabannya tidak mudah. Karena keputusan membela tim nasional adalah keputusan yang sangat personal. Ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan pemain dan keluarganya. Namun jika melihat perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, optimisme itu tentu ada. Indonesia sekarang bukan Indonesia yang dulu. Timnas Indonesia sudah tampil di Piala Dunia. Ranking FIFA terus meningkat, infrastruktur sepak bola mulai berkembang, kompetisi semakin kompetitif, dan yang paling penting, Indonesia mulai diperhitungkan di level internasional. Bagi pemain muda keturunan, ini menjadi faktor yang sangat penting. Mereka tidak lagi melihat Indonesia sebagai negara yang jauh dari persaingan. Mereka mulai melihat Indonesia sebagai proyek yang serius. Dan jika benar Laurent Uhry dan Julian Urip bergabung, maka lini serang Indonesia akan mendapatkan suntikan kualitas yang sangat luar biasa. Bayangkan saja, keduanya mampu bermain sebagai gelandang serang. Keduanya bisa beroperasi di sisi kiri, keduanya memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Keduanya terbiasa bermain dalam sistem sepak bola Eropa yang modern. Ditambah pemain-pemain yang sudah ada saat ini. Maka kedalaman skuad Indonesia akan semakin mengerikan. Bukan hanya kuat di level Asia Tenggara, bukan hanya kuat di level Asia, tetapi juga mulai mampu bersaing melawan tim-tim besar dunia. Dan mungkin inilah yang sebenarnya sedang dibangun oleh John Hersman. Bukan sekedar tim untuk hari ini,
tetapi tim untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Karena usia Laurent Uhri dan Julian Urip masih 19 tahun. Artinya mereka masih punya waktu sangat panjang untuk berkembang. Mereka bisa menjadi tulang punggung timnas Indonesia pada Piala Dunia berikutnya. Mereka bisa menjadi wajah baru sepak bola Indonesia di masa depan. Dan tentu saja kita masih harus menunggu kepastian resmi. Karena sampai saat ini semuanya masih berupa spekulasi dan rumor yang berkembang. Namun satu hal yang pasti, kasus Ayub Buadi memberikan pelajaran bahwa dalam sepak bola modern tidak ada yang mustahil. Pemain yang pernah menjadi kapten tim nasional kelompok umur negara besar pun bisa memilih jalan yang berbeda. Dan jika Indonesia mampu menunjukkan proyek yang meyakinkan, bukan tidak mungkin, pemain-pemain muda berkualitas akan tertarik menjadi bagian dari perjalanan besar sepak bola Indonesia. Teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman? Kalau harus memilih satu, siapa yang paling teman-teman ingin lihat berseragam timnas Indonesia? Julian Urip atau Laurent Uhri? Atau mungkin teman-teman ingin keduanya sekaligus? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Semoga saja dalam waktu dekat ada kabar baik yang benar-benar membuat pencinta timnas Indonesia tersenyum. Karena semakin banyak pemain berkualitas yang bergabung, semakin besar pula peluang Indonesia untuk bersaing di level tertinggi dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like jika teman-teman menikmati pembahasan ini. Subscribe bagi yang belum, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Irfan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepak bola, salam sepak bola Indonesia.